Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di Refresh Alur Cerita. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga kalian beserta keluarga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan dari Tuhan Yang Maha Esa. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai series film Age of Samurai Battle for Japan episode 3. Bagi kawan-kawan yang belum menonton episode sebelumnya, kalian bisa cek linknya di kolom deskripsi. Oke, gak perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita refresh alur cerita film Age of Samurai Battle for Japan episode 3. Lebih dari 150 tahun, masyarakat yang berada di Provinsi Iga menjalankan kehidupannya dengan melepaskan diri dari kekangan daimyo yang berkuasa di wilayah tersebut, dan tak terkecuali dengan kekuasaan yang saat ini diperintah oleh klan Oda. Salah satu cara mereka agar terlepas dari kekangan tersebut adalah dengan melakukan peperangan secara sembunyi-sembunyi, atau dengan kata lain yang sering kita kenal dengan perang gerilya. Cara peperangan ini mengutamakan penguasaan pada daerah sekitar, yang mana bisa dimanfaatkan sebagai senjata dalam melawan pasukan musuh, seperti kepahaman mereka terhadap lembah perbukitan yang terbentang di sepanjang Provinsi Iga. Dengan cara peperangan yang mereka pakai itulah, memunculkan sebuah legenda mengenai ninja dari Provinsi Iga. Peperangan secara gerilya ini mewajibkan para prajuritnya untuk melakukan serangkaian serangan secara sembunyi-sembunyi, yang juga memunculkan sebuah istilah yang kita kenal dengan sebutan shinobi, who refused to accept his feudal rule. Untuk membentuk para shinobi yang terampil, anak-anak dari Provinsi Iga, baik laki-laki maupun perempuan, memulai pelatihannya sedini mungkin, baik itu untuk melakukan tindakan spionase, mata-mata dalam mengumpulkan berbagai macam informasi, dan lain sebagainya. Terdapat seorang shinobi yang terkenal dari wilayah tersebut, yang bernama Mochizuki There was a Chiyomi. female shinobi named Mochizuki Chiyome. Cara yang sering dipakai oleh Mochizuki Chiyomi dalam menjalankan aksinya adalah dengan mendekati para pria hidung belang yang akan menjadi sasarannya untuk mengeruk informasi yang dimiliki oleh sang target, yang mana salah satu korban dari keganasannya itu adalah jenderalnya Oda Nobunaga yang ditemukan tewas di kamarnya pada tahun 1571. As well. Atas tindakannya itulah membuat Oda Nobunaga merasa jengkel dengan pemberontakan yang dilakukan oleh warga di Provinsi Iga yang menjadi duri pada wilayah kekuasaannya saat ini. Merasakan bahwa ini adalah kesempatannya untuk membuat sang ayah mengakui kemampuannya, anak kedua dari Oda Nobunaga yang bernama Oda Nobukatsu mulai melakukan agresi militer di Provinsi Iga yang berbatasan dengan wilayah kekuasaannya untuk memberikan pelajaran kepada masyarakat di wilayah tersebut atas tindakan pemberontakan yang telah mereka lakukan. Dengan pengalaman peperangan yang terbilang masih minim, serta strategi yang dipakai oleh Nobukatsu dalam penyerangan tersebut terbilang cukup konvensional, membuat ia dengan cerobohnya membagi pasukannya menjadi 3 kelompok untuk memulai penyerbuan dari 3 sisi perbukitan di wilayah tersebut. Namun apa yang terjadi? Setelah pasukannya Nobukatsu mulai melintasi daerah perbukitan tersebut, tiba-tiba mereka mulai diserang dari berbagai arah tanpa tahu siapa yang menyerang mereka saat ini. Dengan kondisi kebingungan, serta kondisi geografis yang pasukan Nobukatsu tidak kuasai, membuat agresi militer tersebut menjadi malapetaka, yang mana sebagian besar dari prajuritnya itu dibantai habis-habisan oleh prajurit Iga. Bahkan salah satu jenderal senior Nobukatsu harus meregang nyawa di tangan pasukan pemberontak tersebut. Dengan kondisi yang tak ia duga itulah, membuat Nobukatsu segera mundur, dan kembali menghadap sang ayah dengan membawakan aib yang besar bagi klan Oda. Dengan kekalahan telak yang dialami oleh sang anak, membuat kemarahan Oda Nobunaga kini telah mencapai puncaknya, di mana pada tahun 1581, Oda Nobunaga langsung mengirimkan 5 jenderal terbaiknya untuk menyerbu perbukitan tersebut dari kelima sisi. Dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pasukan pemberontak, maka mereka pun harus menyerah dengan kehebatan militer sang penguasa yang dikirimkan. But this time Goliath was going to win. Tak hanya sebatas pembantaian dari para prajurit yang melakukan pemberontakan, pasukan Nobunaga yang melintasi setiap desa di provinsi tersebut juga membunuh dan membakar rumah warga sekitar yang mereka lewati. Dan tak terkecuali dengan anak-anak
perempuan, bahkan orang tua tak luput dari genosida yang dilakukan oleh pasukan Oda Nobunaga. 皆殺しにせい。 Salah satu ekspresi perayaan Oda Nobunaga atas keberhasilannya dalam mengalahkan berbagai jenderal yang hebat, serta berhasil menyatukan berbagai wilayah Jepang Tengah ke dalam panji kekuasaannya, maka Oda Nobunaga kemudian membangun sebuah kastil dan benteng yang megah yang diberi nama dengan Kastil Azuchi. This was the castle of Azuchi. Kastil Azuchi memiliki 7 tingkatan lantai, yang mana di setiap lantainya memiliki ciri karakteristiknya masing-masing, yang melambangkan para dewa, hewan-hewan, dan bahkan orang-orang yang berpengaruh yang pernah ada di wilayah Jepang. Namun berbeda dengan lantai-lantai lainnya, di puncak kastil tersebut terdapat kamar pribadinya Oda Nobunaga yang tak memiliki desain apapun di dalamnya, kecuali sebuah cermin besar yang terpajang di sana. But at the very top, which was Nobunaga's own private room, Sama halnya dengan yang dilakukan oleh penguasa Mesir yaitu Firaun. Dengan berkaca pada cermin itu, Oda Nobunaga seringkali menganggap dirinya sebagai dewa setelah apa yang telah dicapainya selama ini. Namun pandangan masyarakat di wilayah kekuasaannya berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh Nobunaga. Dengan banyaknya pembantaian yang ia lakukan pada masyarakat yang menentang kebijakannya, masyarakat di wilayah kekuasaannya itu malahan menjuluki Oda Nobunaga sebagai Raja Iblis dari 6 surga, ketimbang sebagai dewa. of the demon king of the 6 heavens. Tak puas dengan apa yang telah diraihnya, sebagai bentuk haus darah Oda Nobunaga akan kekuasaan dan peperangan, kini ia juga mulai mengirimkan salah satu jenderal kepercayaannya yang bernama Toyotomi Hideyoshi untuk memulai ekspansi penyerangan ke wilayah barat Jepang yang dikuasai oleh salah satu daimyo yang memiliki pengaruh yang cukup kuat di daerah tersebut, yaitu klan Mori. to attack their main castle stronghold. Sebagai langkah pertama yang diambil oleh Hideyoshi adalah untuk mencoba menaklukkan salah satu kastil pentingnya klan Mori yang bernama Kastil Takamatsu. Sebagai tindakan pencegahan dari agresi militer yang dilakukan oleh pasukan Nobunaga, klan Mori juga mengirimkan 40.000 pasukan bantuan ke Kastil Mori yang saat ini dijaga oleh 5.000 prajurit penjaga kastil itu, guna untuk menahan serangan prajurit Hideyoshi yang saat ini berjumlah 30.000 pasukan. Dengan informasi yang didapatnya bahwa klan Mori telah mengirimkan bala bantuan pasukannya, membuat Hideyoshi juga meminta tambahan pasukan kepada Nobunaga untuk mencegah ia dan pasukannya terkepung di antara pasukan bantuan dan pasukan penjaga dari Kastil Takamatsu. Dengan tibanya surat yang berisikan permintaan penting Hideyoshi tersebut, maka Nobunaga juga memerintahkan kepada salah satu jenderal kepercayaannya yang lain yang bernama Akechi Mitsuhide agar sesegera mungkin berangkat terlebih dahulu untuk membantu pasukannya Hideyoshi. 秀吉の応援にすぐに出陣せえ。わしもすぐに追う。 Namun alih-alih membantu Hideyoshi dan pasukannya, Mitsuhide yang memiliki latar belakang sebagai Ronin, yaitu seorang samurai yang telah kehilangan tuan sebelumnya akibat kalah dalam pertempuran, serta dendam kesumat kepada Oda Nobunaga karena ia selalu mengolok-olok dirinya di depan khalayak umum sebagai salah satu penganut ajaran Buddha, kini ia malah merencanakan perbuatan makar terhadap Nobunaga. Dengan kebiasaan Nobunaga yang membawa sebagian kecil pasukannya selama dalam perjalanan untuk membantu jenderal yang sedang kesulitan, situasi tersebut malah dimanfaatkan oleh Mitsuhide untuk menyergap Nobunaga dan pasukannya yang saat ini sedang beristirahat di kuil Honnoji yang berjarak 32 km dari Kastil Azuchi. Nobunaga dan pasukannya yang tak menyangka bahwa ia akan diserang oleh Mitsuhide kini tak bisa berbuat banyak. Dengan sekuat tenaga yang mereka miliki, Nobunaga dan prajurit pengawalnya bertempur hingga titik darah penghabisan. Namun ketimpangan jumlah kekuatan di antara kedua pasukan tersebut membuat Nobunaga mengambil tindakan untuk melakukan seppuku agar nyawanya tak berakhir di tangan sang pemberontak Mitsuhide. Tak hanya sampai di sana aja nih guys, Mitsuhide juga membunuh anaknya Nobunaga yang sekaligus menjadi ahli waris penerus dari klan Oda yang saat ini berada di Kastil Azuchi yang bernama Oda Nobutada. Atas aksinya itulah, Mitsuhide berhasil menciptakan kekosongan yang besar pada posisi kepemimpinan dari wilayah kekuasaannya klan Oda.
Di sisi yang berbeda, Hideyoshi yang mendapatkan informasi bahwa tuannya saat ini telah dibunuh oleh Mitsuhide, langsung memerintahkan kepada seluruh pasukannya untuk langsung bergerak pergi menuju ke Kyoto, guna bisa membalaskan dendam tuannya kepada sang pengkhianat Mitsuhide. Hideyoshi mengetahui bahwa ia tidak bisa langsung mengalahkan Mitsuhide dengan peperangan konvensional yang ada. Makanya ia membuat suatu rencana untuk menyergap sang pengkhianat tersebut dari atas sisi perbukitan, yang dikenal dengan sebutan Tenozan. Setelah Hideyoshi dan pasukannya telah mengamankan posisi Tenozan dan menempatkan berbagai pasukannya di posisi yang sentral pada perbukitan Yamazaki, ketika Mitsuhide dan pasukannya tiba dan masuk dalam jarak serang mereka, seketika itu juga pertempuran pun terjadi. Dengan ketidaksiapan akan penyerangan yang dilakukan oleh pasukannya Hideyoshi, membuat posisi pasukannya Mitsuhide yang tak diuntungkan langsung mengalami kekalahan yang telak. Dengan kondisi yang semakin terpojokkan, maka membuat Mitsuhide kabur melarikan diri, yang diikuti dengan sedikit pengawal setianya setelah pertempuran yang sangat sengit itu terjadi. Namun pelarian Mitsuhide tersebut berlangsung dengan singkat. Mitsuhide berhasil ditangkap oleh pasukannya Hideyoshi, dan ia juga langsung dijatuhi hukuman mati atas pemberontakan yang telah ia perbuat. Soldiers. Planning to become the most powerful daimyo in the land. Keberhasilan Hideyoshi dalam membalaskan dendam kematian tuannya itulah membuat posisi Hideyoshi semakin kokoh sebagai salah satu penerus kepemimpinan dari wilayah yang ditinggalkan oleh Oda Nobunaga. Dan di saat yang bersamaan, posisinya tersebut malah membuat Hideyoshi tidak nyaman dan selalu dihantui dengan kejadian yang pernah terjadi pada tuan terdahulunya. Namun terlepas dari semua kekhawatirannya itu, sang istri yang bernama Lady Nene mengambil peranan penting dalam menenangkan sekaligus mengkokohkan posisinya Hideyoshi sebagai seorang penguasa atas peninggalannya Oda Nobunaga. Dalam berbagai urusan administrasi, Lady Nene juga bertanggung jawab atas setiap urusan yang ada di kastil Osaka, yang mana ia menjalankan ketertiban umum di wilayah kekuasaan suaminya itu. Lady Nene acap kali juga memberikan saran kepada Hideyoshi dalam mengambil berbagai keputusan. Dengan kata lain, Lady Nene ini bisa disebut seorang daimyo, menggantikan Hideyoshi saat pergi melakukan agresi militernya. Sepeninggalan ayahnya, salah satu anak Nobunaga yaitu Oda Nobukatsu mengklaim bahwa dirinya lah yang pantas maju sebagai pewaris sah atas bekas wilayah kekuasaan ayahnya tersebut. Hideyoshi yang tak terima kalau kerja kerasnya diambil begitu aja oleh Nobukatsu, yang notabene pernah kalah dalam menghadapi para pejuang di provinsi Iga, melakukan sabotase terhadap Nobukatsu, yang membuat Nobukatsu harus kehilangan nyawanya di tangan Hideyoshi. Setelah apa yang terjadi kepada saudaranya itu, putra tertua Nobunaga yang bernama Oda Nobukata tak mau hanya tinggal diam dan menonton saja. Ia lantas mulai mencari dukungan untuk mencegah Hideyoshi mengukuhkan posisinya sebagai penguasa di wilayah kekuasaan klan Oda. Dan salah satunya adalah membentuk aliansi dengan para jenderal senior ayahnya, yang salah satunya bernama Shibata Katsuhie. Important general called Shibata Katsuhie. Dengan adanya dukungan Shibata Katsuhie ke pihaknya Nobukata, malahan memberikan perselisihan yang cukup signifikan terhadap hubungan antar mantan jenderal Nobunaga tersebut. Namun pada musim dingin tahun 1582, Hideyoshi dan pasukannya terlebih dahulu melakukan pergerakan untuk mencegah pasukan Shibata dalam mengambil langkah pertamanya, yang mana ia berhasil menguasai 3 benteng di dekat perbatasan markas besar Shibata Katsuhie, yaitu Kastil Kitanosho, guna untuk mencegah datangnya bantuan dari sekutunya Shibata Katsuhie yang berada di wilayah Kastil Gifu. Namun di tahun berikutnya, pada musim semi, Shibata Katsuhie juga mulai menyusun strateginya untuk menaklukkan ketiga kastil yang telah dikuasai oleh pasukannya Hideyoshi tersebut. Dan apakah strategi Shibata Katsuhie itu berhasil? Kita akan bahas pembahasan ini di video selanjutnya. Bagi teman-teman yang memiliki pendapat mengenai episode ketiga dari series Age of Samurai Battle for Japan kali ini, teman-teman bisa share di kolom komentar ya. Jangan lupa juga dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and share video-video dari channel ini, biar saya lebih semangat lagi ngebahas alur cerita film lainnya. Gue Raham, sampai jumpa lagi di next video refresh lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.